Selama lebih dari setahun, Mitchell Kwai berkali-kali masuk TV buat ngomongin istrinya yang menghilang. Bilang kalau istrinya kabur dan minta dia supaya kembali. Tapi di setiap wawancara ini, Mitchell tersenyum. Dia tahu istrinya nggak bakal kembali karena dia sendirilah yang merenggut nyawanya. Halo, Hasis ini, dan ini adalah kasus The Smiling Killer. Lindsay Wilson dihamili oleh pacar pertamanya pas usia dia masih 17 tahun. Lindsay bersikeras mau merawat bayinya. Tapi setelah 5 bulan hamil, hubungannya dengan ayah dari anaknya ini berakhir. Keluarganya berusaha sebaik mungkin buat membantu dia. Tapi di usianya yang masih muda, jelas dia ketakutan kalau dia harus ngabisin sisa dari hidupnya jadi ibu tunggal. Sehingga rasanya sebuah keajaiban bagi dia ketika gak lama kemudian dia ketemu sama seorang pria 20 tahun bernama Mitchell Kwai. Sejak awal Mitchell udah terpikat sama Lindsay. Gak malu-malu buat nunjukin ketertarikannya dan selalu ngebawain kartu dan bunga setiap dia berkunjung ke rumahnya. First thing that attracted me to Lindsay, like, smile. And I saw her, and I was like, oh, God, oh, she's gorgeous, and I fell in love. And from that night on, we were never apart. Gak perlu waktu lama buat Mitchell ngelamar Lindsay. Keluarga Lindsay sewajarnya ragu-ragu karena mereka ngerasa semuanya bergerak terlalu cepat. Tapi dari sudut pandang Lindsay, dia justru ngerasa luar biasa beruntung. Dikasih pilihan antara ngebesarin anaknya sendirian atau nikah dengan Mitchell yang karismatik dan tergila-gila sama dia. Jelas jawabannya gampang banget. Dengan senang hati dia nerima lamaran Mitchell. Pada Agustus 1998, hanya 5 minggu setelah mereka pertama bertemu, Mitchell dan Lindsay menikah. Nama Lindsay Wilson berubah jadi Lindsay Kwai, dan anak Lindsay dibesarkan bersama dengan Mitchell. Tapi dari awal udah kelihatan kalau pernikahan mereka nggak bakal semulus perkenalan mereka. Sejak malam pernikahannya aja mereka udah cekcok. Lindsay dengan cepat sadar kalau dia sama sekali nggak kenal siapa pria yang dia nikahinya ini. Mitchell yang sebelum nikah sangat sopan dan penyayang sama dia ternyata hanyalah sebuah topeng. Kenyataannya emosi Mitchell suka meledak-ledak, ngatur-ngatur setiap tindakan Lindsay, nuduh Lindsay selingkuh, dan sampai main tangan. Namun setelah emosinya mereda, dia bakal mohon-mohon ke Lindsay buat maafin dia. Setahun setelah ngelahirin anak pertamanya, Lindsay hamil lagi. Tapi kali ini Lindsay ragu. Dia nggak mau ngelahirin anak dengan kondisi rumah tangga yang berantakan, sehingga dia mutusin buat aborsi. Mitchell ngamuk pas tahu ini. Dia ngegebukin Lindsay dan minggat dari rumahnya. Selama 5 bulan mereka pisah rumah, masih belum bercerai. Dan selama 5 bulan ini juga Mitchell berkali-kali selingkuh. Tapi entah gimana ceritanya, Lindsay berujung maafin dia dan kembali ngizinin dia buat tinggal di rumahnya dan bahkan kembali hamil. Sayangnya kehamilan nggak bisa bikin rumah tangga otomatis beres. Di tengah-tengah kehamilan ini terjadi amukan terparah Mitchell. Dimana saat Lindsay lagi keluar, Mitchell mecahin barang-barang di rumah sewaan mereka. TV-nya dia lempar keluar jendela, pintu-pintu pada copot dari engselnya, dan mobil dia dihancurin. Gak tahu apa yang bakal terjadi kalau saat itu Lindsay ada di rumah. Tapi amukannya ini berujung dengan mereka diusir oleh pemilik rumahnya. Tapi Mitchell dan Lindsay nggak berpisah. Dan pada Oktober 1997, anak mereka, Jack, lahir. Tapi nggak lama Mitchell minggat lagi, dan kelihatannya kali ini buat selamanya. Di titik itu Lindsay udah ketakutan akan keselamatan dia dan anak-anaknya. Dia bahkan sempat nuntut Mitchell atas kekerasan dan penimbulan kerugian, tapi tuntutannya ini dibatalkan karena kurangnya bukti. Lindsay akhirnya minta bantuan ke komunitas perempuan dan berhasil dibantu pindah ke rumah yang baru yang alamatnya nggak diketahui sama Mitchell. Tapi tetap aja Mitchell berhasil ngehubungin dan memanipulasi Lindsay lagi, memohon-mohon supaya dia diizinin buat datang ke ulang tahun pertama anak mereka. Dan dari sini dia perlahan-lahan kembali masuk ke kehidupan Lindsay. Sebelum kalian nyalain Lindsay, kalian perlu tahu betapa susahnya buat keluar dari hubungan yang abusive. Pelaku abuse itu benar-benar jago nyuci otak korbannya, ngebuat korban gak percaya sama keputusan mereka sendiri dan nakut-nakutin korban kalau sampai mereka berani ngakhirin hubungan mereka. Mulai dari ngebuat mereka percaya kalau gak ada lagi orang yang bakal sayang sama mereka sampai ke ancaman pembunuhan. Ditambah lagi usia Lindsay saat itu belum sampai 21 tahun, belum bisa disebut sebagai orang dewasa, sehingga dia gampang banget buat dipengaruhin pikirannya. Kita nggak tahu apa yang Mitchell lakuin sampai Lindsay bisa nerima dia lagi. Tapi di hati terdalamnya Lindsay tahu apa yang dia lakuin itu salah, karena Lindsay nggak mau ngasih tahu siapa-siapa kalau dia kembali berhubungan dengan Mitchell. Pas temen-temen dan keluarganya tahu, jelas semuanya shock. Mereka udah berkali-kali ngasih tahu Lindsay kalau Mitchell bukan orang baik. I got the impression that Mitchell was violent, horrible, scary, not fit to be around women. Lindsay described Mitch as being very cool until he snapped. Very violent. That was enough for us to not want him to know who we were, or where we lived, or who our children were. And that he was someone
that should be feared. Mereka sama sekali nggak mau berkontakan dengan Mitchell. Dan karena ini, mereka juga jadi jarang berkontakan dengan Lindsay. Pada 24 Desember 1998, malam Natal, Ibu Lindsay seharian berusaha ngubungin Lindsay karena mau nganterin kado buat cucu-cucunya. Tapi putrinya sama sekali nggak bisa dihubungin. Justru Mitchell dan kedua anaknya tiba-tiba datang ke rumah Ibu Lindsay buat ngambil kadonya. Dia bilang telepon di rumahnya rusak setelah mereka berantem. Dan Lindsay lagi bersiap-siap di rumah buat ketemu sama temennya. Keesokan harinya, keluarga Lindsay nggak dapat kabar apapun dari dia. Bahkan nggak dapat kartu ataupun kado Natal. Tapi mengingat hubungan Lindsay yang renggang dengan keluarganya, nggak ada yang curiga. Lindsay baru dilaporkan menghilang pada 5 Februari 1999 atau 2 bulan setelahnya. Dan bukan dilaporkan oleh Mitchell ataupun anggota keluarganya, tapi oleh seorang pekerja sosial yang bertugas buat ngecek kondisi Lindsay. Yang khawatir karena Lindsay nggak bisa dihubungin selama berminggu-minggu. Setelah Lindsay ketahuan menghilang, barulah Mitchell bersuara dengan bilang kalau mereka sebenarnya udah berencana pisah habis Natal. Tapi di hari Natal, Lindsay tiba-tiba pergi dengan hanya membawa 1 koper berisi pakaiannya. Keluarga Lindsay sama sekali nggak tahu soal hal ini. Dan pas ditanya kenapa dia nggak ngabarin mereka, ini jawaban Mitchell. Lindsay's family, they're the last people I'd contact. Why would I contact Lindsay's family? Lindsay's family, we just don't like each other. Dengan cepat berita menghilangnya Lindsay menyebar luas dan Mitchell pun ikut tersorot, berkali-kali tampil di TV buat nyeritain apa yang terjadi. Berdasarkan Mitchell, Lindsay kabur dengan pria lain, ninggalin dia tanpa pamit sehingga dia harus ngerawat 2 anak mereka sendirian. Di TV pun dia tampil sebagai cowok kalem, berbanding terbalik dengan perilaku sehari-harinya yang kasar dan penuh amarah. Mitchell bahkan ngeklaim kalau dia beberapa kali lihat Lindsay di tengah kota, lagi naik mobil mewah atau belanja dengan pria lain. As I come round here, Lindsay was the front seat passenger. Tapi anehnya nggak ada lagi yang ngeliat Lindsay selain Mitchell. Sementara polisi ngerasa kalau kasus Lindsay ini sama sekali nggak kayak kasus orang kabur pada umumnya. Lindsay nggak ngebawa barang pribadinya, uang di ATM-nya utuh, dan dia nggak punya paspor buat berpergian. Semua orang yang kenal Lindsay juga bilang kalau nggak mungkin Lindsay, orang yang selama ini ngerawat kedua anaknya sementara Mitchell hilang-hilangan, tega buat ninggalin mereka begitu aja. Polisi 99,9% yakin kalau Lindsay udah tewas. Dan setelah mengetahui rumah tangga Lindsay dan Mitchell, kemungkinan terbesar Mitchell lah pembunuhnya. Tapi keluarga Lindsay udah mencari sampai ke pinggiran kota untuk jasadnya. Dan polisi udah berkali-kali menggeledah rumah Mitchell, bahkan sampai ngebawa alat X-ray buat nyari tulang belulang yang kemungkinan dikubur di bawah rumahnya. Tapi pencarian mereka nggak menghasilkan apa-apa. Sementara Mitchell terus bersikeras dengan cerita versi dia, kalau Lindsay masih hidup, kabur, dan jelas nggak dia bunuh. Obviously the question has to be put, and I know what your answer's going to be, but I mean, did you kill her? No. If Lindsay was dead, they would have found her by now, especially after all the searches and everything they've done. They seem to be so convinced that you're, what do they call you, a legitimate suspect. Well, I suppose they say the husband's always the suspect. Tanpa bukti yang memadai, keluarga Lindsay yang sejak awal udah tahu kebusukan Mitchell, cuma bisa nonton Mitchell membual tanpa bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya info yang polisi punya adalah Lindsay terakhir terlihat oleh orang selain Mitchell pada 14 Desember atau 53 hari sebelum dilaporkan menghilang, saat dia pergi ke kantor pos buat ngurus cek tunjangan pemerintahnya yang hilang. Dan pada April 1999 terungkap kalau selama ini Mitchell lah yang nyuri dan nyairin tunjangan pemerintah milik Lindsay. Ini terhitung sebagai penipuan sehingga Mitchell ditahan. Melihat kesempatan ini, polisi berusaha nuntut dia untuk pembunuhan juga dengan harapan Mitchell bakal ngaku. Tapi ternyata Mitchell tetap bungkam, dan karena nggak ada cukup bukti, Mitchell hanya dihukum untuk penipuan dengan hukuman pengabdian masyarakat, yaitu bekerja di toko amal. Setelah berhasil dibebaskan, mungkin Mitchell ngerasa aman, ngerasa dia udah sepenuhnya bebas dari kecurigaan, karena dia malah semakin arogan, bahkan sampai nekat ngeledekin penyelidik dengan ngirimin cat rambut yang dia bilang buat nutupin uban dia supaya dia bisa lebih percaya diri. Well, he sent me this and it's not even my hair colouring. Here I am as a senior investigating officer trying to find this man's missing wife. And he's really goading me. Pas ada tim dokumenter yang nawarin buat ngeliput kehidupan Mitchell dengan kedua anaknya selagi dalam penyelidikan polisi, Mitchell nerima dengan antusias dan ngerasa bahwa dia akhirnya punya platform. Mitchell semakin menjadi-jadi. Dia bilang dia ngerasa tersinggung dan dikambing hitamkan, padahal setelah kehilangan istrinya, harusnya dialah korbannya. Any idea what I felt like when this first began? People accusing me, or not accusing, but saying things in the newspapers about people talking about me. People thinking I killed me. You have any idea what it felt like? How much I had to
How many times I've walked out my front door, how many times I've thought to myself, I just can't, I don't want to walk out there. People looking at me, thinking I've done something like that to my wife. Yeah, I do know what it feels like. Dia kembali ngolok-ngolok usaha polisi. The police have been going around interviewing all of the people that I've ever slept with and stuff like that. I mean, I know they're clutching at straws now, like, but what do they think? I shagged her to death or something? Do you know what I mean? Pathetic. Dan dia juga ngehina Lindsay yang udah menyulitkan hidupnya. Me having to do this, leaving me with the kids. I wouldn't piss on her if she was on fire. Di sisi lain, dia membangun image-nya sebagai ayah yang bertanggung jawab, yang berusaha sebaik mungkin buat ngerawat dan ngebahagiain anak-anaknya walaupun harus berjuang sendirian. Di satu titik, dia jadi sepede itu sampai-sampai berani nuntut balik polisi, yang menurut dia udah ngerusak nama baiknya. I've got to the point now, the more pressure they put on me, the stronger I'm getting, the more determined I am to find Lindsay and sue the balls off the police. I will not stop until they either apologise to me or I get compensated because I think I deserved it. I've been branded a murderer in this town by them. Tapi di saat yang bersamaan, dia nggak ngasih jawaban yang jelas ketika ditanya apakah dialah yang membunuh istrinya. There's something that would argue that all those circumstantial chain of events gives you an extremely powerful motive. Yeah, it gives me motive and I can understand being a suspect, but I'm not going to stand here and protest my innocence with anyone because I don't need to. Right? Yes, it gives me motive. I've said this all along. I can understand being a suspect. I'm not bothered being a suspect. Did you kill Lindsay? I'm not going to answer that. I'm not going to answer that question because I don't need to. You make up your own mind because eventually everyone will find out. Dan semua ini dia ungkapkan dengan tenang dan senyuman lebar di wajahnya. Seakan-akan dia menikmati kebingungan yang udah dia timbulkan. Have I made up the story that I've just told? Well, one day everyone's going to find out, aren't they? I haven't done anything to Lindsay. I'm not capable of doing something like that. Like I say, I'm not going to sit here and start saying yes and no to stupid things, stupid questions I've already answered 1,000 times. And just say again, and it's not a stupid question, it's a very serious question. Did you kill Lindsay? Wait and find out. Just wait and find out. Tapi setelah lebih dari setahun jadi pusat perhatian, kelihatannya Mitchell perlahan-lahan mulai muak. Dia nggak bisa menghindar dari pertanyaan dan obrolan seputar Lindsay. I've gone beyond caring what people think of me. I've said my bit. If people don't believe what I'm saying, that's tough shit. I don't care anymore. Sementara itu, polisi belum nyerah dan masih nyari apapun yang bisa dijadiin bukti. Usaha mereka nggak sia-sia, karena akhirnya ketahuan kalau pada 15 Desember atau sehari setelah Lindsay terakhir terlihat, ternyata Lindsay punya janji dengan seorang pengacara buat ngurus perceraiannya dengan Mitchell. Tapi dia berujung nggak datang ke pertemuan ini. Ini jadi potongan puzzle yang dicari-cari polisi. Karena kalau ini digabungkan dengan fakta kalau Mitchell lah orang terakhir yang ngeliat Lindsay, dan juga fakta bahwa Mitchell udah berkali-kali ngelakuin kekerasan ke Lindsay selama mereka menikah, polisi bisa memantapkan asumsi kalau Lindsay dibunuh oleh Mitchell. Fakta-fakta yang kemungkinan besar berkaitan ini bisa dibilang sebagai circumstantial evidence atau bukti tidak langsung. Dan ini jadi dasar yang cukup buat polisi buat menahan Mitchell pada 7 Juni tahun 2000 atau 18 bulan setelah Lindsay menghilang. Selama 36 jam Mitchell diinterogasi, dan setelah 36 jam itu mereka tetap nggak bisa bikin Mitchell mengaku. Tapi balik lagi, circumstantial evidence yang dikumpulkan sama polisi udah cukup buat nuntut Mitchell atas pembunuhan tanpa perlu adanya pengakuan. Tuntutan inilah yang membuat Mitchell goyah. Sadar udah nggak bisa kemana-mana lagi, setelah semalam tidur dalam tahanan, Mitchell akhirnya menyerah. Dia ngegambar sebuah peta yang nunjukin di mana dia menyebar potongan-potongan tubuh Lindsay. Selain itu, Mitchell juga akhirnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Setelah Lindsay mengizinkan Mitchell masuk kembali ke dalam hidupnya, hanya perlu waktu beberapa minggu buat Lindsay menyadari kalau dia udah ngambil keputusan yang salah. Karena sifat Mitchell nggak kunjung baik, dan lebih parahnya lagi, dia sekarang terperangkap sendirian karena dia udah kehilangan kontak dengan orang-orang terdekatnya. Tapi Lindsay berhasil ngumpulin keberaniannya. Hingga akhirnya, tepat sebelum dia berangkat buat ketemu pengacara perceraiannya, Lindsay ngungkapin ke Mitchell kalau dia berencana menggugat cerai. Namun di tengah-tengah perdebatan mereka, Lindsay keceplosan dan bilang kalau dia udah ngatur appointment dengan pengacara buat ngurus perceraiannya. Ngedenger ini, Mitchell langsung gelap mata, dan di pagi buta
juga 16 Desember 1998 dia nyekek Lindsay, menekan lehernya selama 20 menit, memastikan bahwa Lindsay nggak mungkin bisa selamat. Kalau kalian nggak percaya kata-kataku tadi, ini bukti nyata betapa susahnya keluar dari hubungan toksik. Lindsay udah berusaha ngakhirin hubungannya dan malah berujung dengan nyawanya melayang. Tapi kesadisannya nggak berakhir di situ. Mitchell selanjutnya minta adiknya, Elliot, yang merupakan seorang tukang daging, buat datang ke rumahnya. Berdua mereka memutilasi jasad Lindsay di dalam bak mandi yang biasa dipakai buat mandiin anak-anaknya. Dikelilingin dengan mainan mereka, dengan kedua anaknya pulas tertidur di kamar masing-masing. Keesokan harinya setelah mengaku, Mitchell memandu polisi ke lokasi potongan-potongan tubuh Lindsay. Torso dari Lindsay ditemukan terkubur di dekat sebuah roller coaster di dekat taman bermain bernama Southport Pleasureland, tempat Mitchell pernah bekerja. Sementara lengan dan kakinya berada di antara semak-semak di dekat rel kereta. Kepala dan tangan Lindsay nggak berhasil ditemuin, karena berdasarkan pengakuan Mitchell, potongan ini terkubur di bawah 200.000 ton sampah di tempat pembuangan sampah, sehingga kemungkinan ditemukannya emang sangat kecil. Bagian paling mengerikannya adalah selama dia ngarahin polisi ini, Mitchell masih tersenyum. Tahu kalau wartawan masih ngikutin dia dan tahu kalau dia masih jadi pusat perhatian. Mungkin kalau Mitchell cuman ngebunuh Lindsay aja, bisa dibilang kalau dia hanyalah pria dengan emosi yang nggak terkendali. Tapi kenyataannya Mitchell jauh lebih mengerikan dari itu. Selama 18 bulan dia ngebiarin polisi dan keluarga Lindsay mencari-cari Lindsay, sementara dia tahu kalau Lindsay udah nggak ada. Dan selama itu juga tanpa rasa bersalah sedikit pun dia dengan tenangnya ngomong hal-hal kayak gini di depan kamera. What would you do if the police find Lindsay's body? Be gutted. I'd be absolutely gutted. The kids. What would you say to the kids? What do I say to Robin? It breaks my heart because I don't know if one day I'm going to have to turn around to Robin and say, look, some psycho's killed your mum. You know, I wouldn't put it exactly like that, but I know how I felt when I lost my mum. With her being so young, I suppose it's different, but I just don't know what to say to her anymore. I don't know what to do. Dia dengan entengnya berakting sebagai seorang suami yang bersedih setelah ditinggal istrinya. Dan setelahnya bahkan masih bisa tersenyum walaupun seluruh dunia udah tahu kalau dia adalah pembunuh. Nggak tahu sih kata apa yang pantas buat deskripsiin orang kayak Mitchell. Kalau kalian nonton lagi wawancara Mitchell setelah tahu apa yang udah dia perbuat, dijamin kalian bakal merinding. Elliot, adik Mitchell, dihukum penjara 7 tahun karena udah membantu membuang jasad Lindsay. Namun dibebaskan setelah hanya dikurung 4 tahun. Mitchell mendapat hukuman seumur hidup. Tapi mengejutkannya, dia dapat kesempatan mengajukan banding di tahun 2017. Di dalam penjara, Mitchell nggak juga tobat. Dilaporkan kalau dia menindas napi lainnya dan juga makan narkoba, sehingga bandingnya di tahun 2017 berujung ditolak. Walaupun begitu, Mitchell punya kesempatan mengajukan banding setiap tahunnya. Dan meskipun sampai banding terakhir di tahun 2022 kemarin ditolak, kalau Mitchell sampai dinilai udah berubah secara signifikan dan gak lagi berbahaya buat masyarakat umum, ada kemungkinan suatu saat nanti Mitchell bisa hidup bebas. Mungkin sekarang kita bisa tenang sejenak selagi dia masih di dalam kurungan. Tapi rasanya luar biasa nggak adil, Mitchell masih punya kesempatan buat ngelanjutin hidupnya. Sementara dialah yang ngerenggut kesempatan yang sama dari Lindsay.